Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita simak bersama panduan pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota jenjang SD, MI, dan SMP MTS dengan menggunakan aplikasi ANBK. Nah, silakan disimak dari awal hingga akhir. Balai Pengembangan Talenta Indonesia, ini kata pengantarnya, kita lewati saja ya pengantarnya. Kemudian ini daftar isinya. Ya, ada bidang cabang lomba jenjang SD SMP, kemudian mekanisme lomba jenjang SD SMP, jadwal pelaksanaan, kemudian lokasinya, kemudian tugas dan kewajiban unsur pelaksana Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, tugas sekolah, satuan pendidikan, kemudian sarana prasarana pelaksanaan yang umumnya perangkat jaringan, komputer, topologi jaringan, dan ruang tes. Kemudian mekanisme pelaksanaan, ini pendahuluannya, ya saya lewati saja. Kemudian bidang dan cabang lomba. Ajang OSN masuk dalam kelompok bidang riset dan inovasi cabang lomba dalam Olimpiade Sains Nasional terdiri dari jenjang SD, MI atau sederajat itu ada mata pelajaran IPA dan matematika, kemudian jenjang SMP MTS ada mata pelajaran IPA, IPS dan matematika. Kemudian mekanisme lombanya itu sendiri, jenjang SD waktu pelaksanaan selama 60 menit untuk masing-masing cabang lomba. Ya, jadi ada sekitar 1 jam untuk waktu yang diberikan untuk lomba tersebut. Kemudian soal untuk lomba matematika terdiri atas 30 soal pilihan jamak, kemudian IPA terdiri dari 60 soal pilihan. Kemudian peserta tidak diperkenankan satu membawa buku teks, buku catatan, kamus elektronik matematika atau kamus sains, kalkulator, tabel, handphone atau alat elektronik lain yang dapat digunakan untuk menghitung dan menyimpan data, kecuali buku kamus bahasa Inggris Indonesia dan kamus bahasa Indonesia Inggris. Ya, untuk yang IPA sudah jelas ya, alat bantu tidak bisa dibawa kecuali kamus, itu boleh dalam ruangan. Kemudian meminta bantuan atau digantikan oleh orang lain dalam pengerjaan soal. Jelas ya, tidak boleh digantikan oleh orang lain. Kemudian D, peserta yang teridentifikasi melanggar ketentuan poin C akan didiskualifikasi. Kemudian jenjang SMP waktu pelaksanaan 150 menit dengan masing-masing cabang lomba matematika 25, kemudian IPA 40, IPS 60. Peserta juga tidak diperkenankan menggunakan kamus tes, buku catatan, kamus matematika atau kamus sains IPA, kalkulator, tabel, handphone atau alat elektronik lain yang dapat digunakan untuk menghitung dan menyimpan data. 2. Meminta bantuan atau digantikan oleh orang lain, ya sama, didiskualifikasi jika melanggar. Kemudian jadwal pelaksanaan uji coba OSN ini untuk SD dilaksanakan pada tanggal 20 Mei mulai IPA pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 9 sampai dengan jam 10 untuk Indonesia Tengah dan seterusnya. Matematika pukul 11 sampai dengan jam 12 ya, kemudian waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pelaksanaan OSN-nya, kegiatan intinya pada tanggal 27 Mei untuk kegiatan IPA jamnya sama. Kemudian tanggal 28 Mei untuk matematika. Kemudian jenjang SMP MTS uji cobanya ya, untuk jenjang SMP-nya tanggal 22. Kemudian pelaksanaannya tanggal 29 sampai tanggal 30. Ya itu pelaksanaannya ya. Ini SD uji cobanya tanggal 20, kemudian pelaksanaannya tanggal 27-28. Untuk SMP uji cobanya 22, pelaksanaannya tanggal 29 sampai dengan tanggal 30. Lokasi pelaksanaan dilaksanakan di sekolah masing-masing dengan pengawasan silang atau dilaksanakan di satu titik tempat sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan setempat. Kemudian ini pelaksanaan ya di sekolah masing-masing dengan menggunakan pengawas silang atau di satu titik yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian petunjuk teknisnya ya, kita lewati saja ini sudah kita lakukan bersama. Kemudian peran pengawas itu sendiri bersatu yang memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur dan bertanggung jawab dan memegang teguh kerahasiaan dalam keadaan sehat dan sanggup mengawas tes dengan baik. Tidak berasal dari sekolah yang sama dengan peserta, bersedia menandatangani fakta integritas, menunjuk pengawas pelaksanaan tempat, menetapkan statusnya sudah. Tugas sekolah. Nah, ini tugasnya sekolah. Menyiapkan proktor, teknisi, dan pengawas dengan prioritas berikut. Proktor adalah guru atau tenaga kependidikan satuan pendidikan yang kriteria dan persyaratan A memiliki kompetensi di bidang informasi teknik,
pernah mengikuti pelatihan atau bertindak sebagai proktor NBK, bersedia mendatangani fakta integritas. Kemudian teknisinya ini juga ada, silakan dibaca saja. Kemudian proktornya, kemudian proktor dan teknisi memiliki kewajiban untuk mengakses web, mengisi status. Ya, ini sudah lewati semua ini. Yang kita harus perhatikan dalam mencetak daftar hadir. Kemudian setelah selesai tes, mengunggah fakta integritas, daftar hadir, dan berita acara ke web komunikasi, menjalankan aplikasi tes, dan menjaga fungsi infrastruktur di sekolah moda semi daring. Pra pelaksanaan, mengecek dan memastikan komputer server terhubung dengan akses internet menggunakan persyaratan topologi sesuai dengan standar NBK. Ya, ini sudah teman-teman yang mode semi online ya. Kemudian yang mode online, ya, ini proses pelaksanaannya. Melaksanakan dan memastikan exam browser klien sudah terbuka dan berfungsi seluruh komputer klien. Masuk CBT sinkron menggunakan ID proktor. Ya, ini urutan pelaksanaannya ya. Nah, ini urutan pelaksanaannya. Kemudian ya, ini menurut status tesnya, ini urutan pelaksana yang melakukan sign out pada kelompok tes, menggunakan token. Ya, ini pada saat pelaksanaan. Kemudian setelah pelaksanaan ini dilakukan memastikan seluruh komputer peserta sudah kembali ke halaman login, memastikan seluruh peserta sudah berstatus selesai pada CBT sinkron di mana peserta. 3. Meminta ke tim teknologi tim teknis untuk membuka fitur support selesai jika peserta yang masih tes sedang dikerjakan. Mengunggah semua jawaban peserta ke server pusat melalui menu status peserta dengan mengklik tombol pilihan peserta, kemudian mengklik tombol upload, lakukan sehingga sesi berakhir. Melakukan backup file, kemudian menjalankan aplikasi tes, dan ini yang mode daring ya, atau ini semi daring, ini yang mode daring dalam jaringan atau yang mode online. Ya, ini mengecek dan memastikan komputer server dan klien terhubung dengan akses. Ya, ini silakan lihat saja untuk pelaksanaannya. Oke, pasca pelaksanaan, ya jelas ini kita lakukan, datangin berita acara, kemudian masuk rekomendasi setelah terunggah. Ini pelaksanaannya, ya. Pengawas silang memiliki kewajiban untuk, ya ini tugasnya pengawas ya, pra pelaksanaan. Hadir di lokasi satuan pendidikan penyelenggaraan tempat tes 40 menit sebelum tes dimulai, menerima penjelasan dan pengarahan dari penanggung jawab pelaksanaan tes yang ada di satuan pendidikan, mengisi dan menangani fakta integritas. Kemudian pada saat pelaksanaan, memeriksa kesiapan ruang tes, menaruh kertas tes menjadi peserta, mempersilahkan peserta untuk memasuki ruangan dan menunjukkan kartu. Memeriksa, ini urutannya ya, urutan pengawas ketika sudah proses pelaksanaannya. Ya. Pasca pelaksanaannya, ini juga diperhatikan. Nah, kemudian tugas peserta SNK, ini jelas ya, peserta sudah berada di ruangan 30 menit sebelum pelaksanaan tes dimulai, membawa tulis dan lain sebagainya. Kemudian pelaksanaannya, peserta melakukan login pada aplikasi NBK, memasukkan token dan lain sebagainya. Ini tugasnya peserta pada saat pelaksanaan. Ini silakan dibaca saja. Ya, kemudian sarana prasarana yang penunjang pelaksanaan. Ini sarana pelaksanaannya. Ruang tes aman dan layak untuk pelaksanaan. Ruang tes menyediakan 40 klien. Kemudian lokasi tes, pengumuman yang bertuliskan. Selain peserta, pengawas, proktor, dan teknisi Olimpiade Sains selanjutnya dilarang masuk ke ruang tes dan remote komunikasi. Kemudian perangkat jaringannya ada bandwidth jaringan 28 Mbps. Perangkat jaringannya minimal untuk 40 klien. Berarti kalau di bawah 40 ya bisa disesuaikan saja. Mode daring ya. Kemudian ada LAN dengan mode switch dan kabel case untuk dapat menggunakan akses point 60 sistem oleh 40 klien. Kemudian komputernya ini sudah dijelaskan kemarin. Silakan dibaca-baca saja. Ini komputer servernya, aplikasinya, oke. Bagi daring, ruangan tes, ya. Ruangan tes ini jelas ya, 1,5 meter jaraknya. Kemudian di setiap ruang tes diisi pengawas dengan bandingan 1:20. Berarti kalau 20 peserta, 1 pengawasnya. Itu berarti kalau 20 ke atas, berarti harus 2 pengawasnya. Ruang tes disterilkan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, kemudian penutup ya sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.